Ini adalah part ke-61 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 408. Perbedaan terbesar sekarang ini adalah isi dan daya jangkau stimuli itu. Suku Indian di hutan itu harus menafsirkan makna dari stimuli yang acak. Sebaliknya, dunia kita penuh dengan stimuli yang secara sadar diarahkan untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Mungkin himbauan untuk membeli sebuah mobil atau mandat untuk memberikan suara kepada seorang calon. Mungkin himbauan untuk menyelamatkan anak-anak kelaparan atau promosi untuk mendorong kita membeli lebih banyak kue. Mungkin upaya untuk membuat kita merasa senang tentang mempunyai sesuatu atau pesan untuk membuat kita menyesal bahwa kita tidak punya yang lain. Tetapi hal utama yang mencirikan dunia modern adalah uletnya persuasi itu. Kita terus saja dikelilingi orang-orang yang mempunyai sarana dan teknologi dan teknik untuk meyakinkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan jangkauan persuasinya global. Gambaran yang sama yang dibombardirkan kepada kita juga bisa dibombardirkan ke sebagian besar dunia pada saat yang persis sama. Marilah kita rindukan kebiasaan merokok. Orang di zaman dulu mungkin saja mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa, tetapi sekarang kita tahu bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan kita. Rokok itu berkontribusi terhadap segalanya, mulai dari kanker hingga penyakit jantung. Bahkan ada sentimen publik yang sangat besar kuasanya yang diekspresikan lewat dorongan-dorongan atau referendum anti merokok setempat yang membuat para perokok merasa dirinya melakukan sesuatu yang buruk. Orang mempunyai cukup alasan untuk tidak merokok, tetapi industri tembakau nyatanya terus untung dan jutaan orang terus merokok dan lebih banyak pemula. Mengapa ya? Orang mungkin belajar menikmati pengalaman merokok itu, tetapi apakah itu yang mendorong mereka untuk memulainya? Pasti mereka diajarkan bagaimana caranya menggunakan rokok sebagai pemicu kesenangan. Itu bukanlah respon alami. Apa sih yang terjadi ketika mereka pertama kalinya merokok? Mereka membencinya, mereka batu-batu dan tersedak dan merasa mual. Tubuh mereka mengatakan, mengerikan sekali, singkirkan dariku. Kebanyakan kalau bukti fisik Anda sendiri mengatakan bahwa sesuatu itu buruk, Anda diharapkan mendengarkan. Lalu mengapa sih orang tidak demikian dengan merokok? Mengapa sih mereka terus saja merokok hingga tubuh mereka mengalah dan akhirnya malah kecanduan? Yaitu karena cara pandang mereka telah diubah tentang apa artinya merokok itu, lalu representasi baru dan kondisi baru tersebut dimantapkan seperti dengan saus. Seseorang dengan pengetahuan luas tentang persuasi telah menghabiskan jutaan dolar untuk meyakinkan publik bahwa merokok itu sesuatu yang diinginkan. Lewat periklanan yang terampil, gambaran-gambaran serta suara-suara yang jelas digunakan untuk menempatkan kita dalam kondisi-kondisi perasaan yang positif. Lalu kondisi-kondisi yang diinginkan tersebut diasosiasikan dengan atau dikaitkan dengan sebuah produk yang disebut rokok. Lewat pengulangan massal, ide merokok dikaitkan dengan berbagai kondisi yang diinginkan. Sebetulnya tidak ada nilai hakiki atau muatan sosial yang terkandung dalam daun tembakau yang dibungkus dengan kertas itu. Tetapi kita telah diyakinkan bahwa merokok itu seksi atau keren, atau dewasa atau jantan. Anda mau seperti pria Marlboro, merokoklah. Mau menunjukkan Anda sudah hampir sampai, baby, merokoklah. Anda memang sudah hampir sampai. Kalau Anda selama ini merokok, Anda mungkin sudah semakin dekat dengan kanker paru-paru. Seberapa gilakah ini? Apa hubungannya sih memasukkan zat yang berpotensi menimbulkan kanker ke dalam paru-paru Anda dengan suatu kondisi yang diinginkan? Tetapi para pemasang iklan melakukan persis apa yang telah kita bicarakan dalam buku ini. Pada skala massal, mereka tampilkan gambar-gambar yang menempatkan Anda dalam kondisi yang mudah menerima, yang terangkat, dan pada puncak pengalaman tersebut mereka mantapkan Anda seperti dengan saus dengan pesan mereka. Lalu mereka mengulangnya lewat televisi, majalah, atau radio sehingga saus tersebut terus-menerus dikuatkan dan dipicu. Mengapakah Coke membayar Bill Cosby atau Pepsi membayar Michael Jackson untuk menjual produk masing-masing? Mengapakah politikus membungkus diri dengan bendera? Mengapakah Miller itu disiapkan dengan cara Amerika? Mengapa sih kita suka hotdog, baksebal, EPP, dan Shell Roulette? Orang-orang ini dan simbol-simbol ini sudah merupakan saus-saus ampuh dalam kebudayaan, dan para pemasang iklan itu tinggal mengalihkan perasaan kita terhadap orang-orang atau simbol-simbol tersebut ke produk-produk mereka.
Mereka gunakan semua itu sebagai cara-cara untuk membuat kita lebih menerima produk mereka. Mengapakah iklan kampanye Reagan di TV menayangkan simbol menakutkan berupa beruang di hutan? Beruang itu yang melambangkan Rusia merupakan sahut negatif yang ampuh yang menguatkan gambaran tentang kebutuhan kepemimpinan akan kepemimpinan yang kuat. Sesuatu yang diusulkan Reagan akan terus diberikannya. Memangnya Anda belum pernah melihat beruang di hutan dan merasa sayang kepada mereka? Mengapa iklan tersebut mempengaruhi orang demikian menakutkan? Karena suasananya, pencahayaannya, kata-katanya, dan musik yang digunakannya. Anda bisa menjabarkan iklan atau kampanyenya di politik efektif yang manapun dan menemukannya mengikuti kerangka kerja yang persis kita bicarakan dalam buku ini. Pertama itu menggunakan stimuli visual dan auditori untuk menempatkan Anda dalam kondisi yang diinginkan para promotor. Lalu itu memantapkan kondisi Anda seperti dengan sauh ke sebuah produk atau tindakan yang mereka mau Anda ambil. Itu tentunya dilakukan berulang-ulang hingga sistem syaraf Anda secara efektif mengkaitkan kondisi itu dengan produk tersebut atau perilaku yang diinginkan tersebut. Kalau iklan itu baik, akan digunakan gambar-gambar dan suara-suara yang menarik dan mempengaruhi ketiga sistem representasi utama visual, auditory, dan kinestetik. TV adalah media demikian persuasif karena bisa memanfaatkan ketiganya dengan sebaik-baiknya. Bisa memberi Anda gambar-gambar indah, bisa mendengarkan lagu atau genre yang mudah diikuti dan bisa memberikan pesan dengan muatan emosional. Renungkanlah iklan yang paling efektif dari minuman ringan seperti Coke atau bir seperti Miller atau restoran hidangan cepat saji seperti McDonald. Renungkanlah iklan Reach Out and Touch Someone atau jangkaulah dan sentuhlah seseorang dari perusahaan telepon. Kesamaan di antara semuanya adalah campuran FAK yang memancing semua orang. Tentu ada iklan yang efektif menghasilkan kesan yang sebaliknya, iklan yang mematahkan kondisinya dengan cara yang semencolok mungkin. Renungkanlah iklan-iklan anti merokok. Pernahkah Anda lihat iklan yang menunjukkan seseorang janin merokok dalam kandungan ibunya atau Brooke Shields tampak telar dengan rokok keluar dari telinganya? Iklan-iklan seperti itu paling efektif ketika berfungsi sebagai interupsi pola ketika menghancurkan aura glamor yang telah dicoba diciptakan oleh seseorang di seputar suatu produk yang tidak sehat. Di dunia yang penuh dengan pembujuk ini, Anda pun bisa menjadi pembujuk atau Anda bisa menjadi seseorang yang terbujuk. Anda bisa mengarahkan kehidupan Anda atau diarahkan. Buku ini sesungguhnya adalah soal persuasi. Buku ini telah menunjukkan bagaimana caranya mengembangkan kuasa pribadi yang bisa menempatkan Anda sebagai yang memegang kendali sehingga Andalah yang dapat membujuk. Entah sebagai model peran bagi pembujuk, entah sebagai model peran bagi anak-anak atau sebagai daya ampuh di tempat kerja. Orang-orang berkuasa itu pembujuk. Orang-orang tak berkuasa hanya menindaklanjuti gambar-gambaran dan perintah-perintah yang ditunjukkan kepada mereka. Kuasa sekarang ini adalah kemampuan berkomunikasi dan kemampuan membujuk. Kalau Anda seorang pembujuk tanpa kaki, Anda akan membujuk seseorang untuk menggendong Anda. Kalau Anda tidak punya uang, Anda akan membujuk seseorang untuk meminjamkan uang kepada Anda. Persuasi mungkin merupakan keterampilan yang paling hakiki untuk menciptakan perubahan. Toh kalau Anda seorang pembujuk yang sendirian di dunia ini dan tidak mau sendirian, akan Anda temukan seseorang teman atau seorang kekasih. Kalau Anda seorang pembujuk dengan produk yang baik, akan Anda temukan seseorang yang mau membelinya. Anda bisa mempunyai sebuah ide atau sebuah produk yang bisa mengubah dunia, tetapi tanpa kuasa untuk membujuk Anda tidak punya apa-apa. Tentang mengkomunikasikan yang Anda tawarkan, itulah kehidupan ini. Itulah keterampilan terpenting yang bisa Anda kembangkan. Izinkan saya memberikan contoh tentang betapa ampuhnya teknologi ini dan berapa banyak yang bisa Anda perbuat begitu Anda kuasai teknik-teknik NLP ini. Ketika saya menciptakan pelatihan neurolinguistik profesional 12 hari saya yang pertama, saya putuskan untuk menemukan suatu latihan yang akan betul-betul membuat orang menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Maka inilah yang saya lakukan. Saya kumpulkan semua orang peserta pukul 11.30 malam dan saya suruh mereka semua memberikan kunci mereka, uang tunai mereka,
kartu kredit mereka, dompet-dompet mereka, segalanya kecuali pakaian yang mereka pakai. Saya beritahu mereka bahwa saya ingin membuktikan bahwa untuk sukses mereka tidak membutuhkan apapun selain kuasa pribadi mereka sendiri dan kemampuan persuasi mereka. Saya katakan bahwa mereka telah mempunyai keterampilan untuk menemukan dan memenuhi kebutuhan sesamanya dan bahwa mereka tidak butuh uang, status, kendaraan, atau apapun juga. Yang diajarkan oleh kebudayaan kita sebagai kita butuhkan itu untuk menjadikan kehidupan kita seperti yang kita inginkan. Kami berkumpul di Carefree, Arizona ketika itu. Tantangan pertamanya adalah menemukan jalan menuju Cape Phoenix, kira-kira 1 jam perjalanan jauhnya dengan mobil. Saya suruh mereka menjaga diri mereka baik-baik, menggunakan keterampilan mereka untuk tiba dengan sehat di Phoenix, menemukan tempat menginap yang menyenangkan, makan dengan baik, dan menggunakan keterampilan persuasi mereka dengan cara-cara lain yang tampaknya efektif dan memberdayakan baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Hasil-hasilnya mencengangkan. Banyak di antara mereka yang berhasil mendapatkan pinjaman bank mulai dari $100 hingga $500 hanya berkat daya kuasa pribadi mereka dan kesesuaian mereka. Ingatlah, mereka tidak membawa identitas diri apapun dan mereka berada di kota yang belum pernah mereka kunjungi. Seorang wanita pergi ke sebuah toserba yang besar dan tanpa identitas diri apapun mendapatkan kartu-kartu kredit yang langsung digunakannya. Dari 120 orang yang keluar, kira-kira 80% berhasil mendapatkan pekerjaan dan 7 orang mendapatkan 3 pekerjaan atau lebih dalam 1 hari itu saja. Seorang wanita ingin bekerja di kebun binatang. Ia diberitahu bahwa kebun binatang itu mempunyai daftar antri 6 bulan hanya bagi yang bekerja sukarela saja. Tetapi ia kembangkan simpati sedemikian rupa sehingga ia dibiarkan bekerja dengan hewan-hewan tersebut. Ia bahkan merawat seekor burung beo yang sakit dengan menggunakan keterampilan NLP untuk menstimulikan sistem syaraf burung tersebut. Sang pelatih kebun binatang itu demikian terkesannya sehingga ujung-ujungnya wanita ini dipersilakan mengadakan seminar mini tentang bagaimana caranya menggunakan peralatan itu untuk mempengaruhi hewan-hewan tersebut secara positif. Seorang pria yang senang anak-anak dan selalu ingin berbicara kepada sekelompok anak-anak pergi ke sebuah sekolah dan mengatakan, "Sayalah pembicara pertemuan itu. Kapan saya mulai?" Orang-orang menjawab, "Pertemuan apa?" Katanya, "Ya, pertemuan yang dijadwalkan hari inilah. Sudah jauh-jauh saya datang. Saya bisa sih menunggu hingga 1 jam, tapi kita harus segera mulai." Tidak seorang pun yakin siapa dia, tetapi tampaknya ia demikian yakin dan sesuai sehingga mereka putuskan pertemuan itu harus diadakan. Maka mereka pun mengumpulkan anak-anak dan pria ini berbicara selama 1,5 jam tentang bagaimana anak-anak bisa menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Anak-anak maupun para guru senang sekali. Seorang wanita lainnya masuk ke sebuah toko buku dan mulai menandatangani sebuah buku karya pewarta Injil TV Terry Cole Whitaker. Ia sama sekali tidak mirip dengan Terry Cole Whitaker yang fotonya terpampang pada sampulnya, tetapi ia pelajari modal, cara jalan, dan ekspresi wajah dan tawa Terry Cole itu demikian baiknya sehingga sang manajer toko setelah sempat marah melihat orang tak dikenal ini sembarangan menulis buku-bukunya, kembali memandangnya dan mengatakan, "Maaf, Nona Colwater, sungguh suatu kehormatan besar menyambut kedatangan Anda." Betapa orang lain meminta tanda tangannya dan memilih buku-bukunya sementara ia di sana. Hari itu sejumlah individu berakal budi berhasil menghapuskan fobia dan berbagai masalah emosional lainnya. Inti dari latihan tersebut adalah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka membutuhkan tidak lebih dari perilaku dan keterampilan mereka sendiri yang berakal budi untuk hidup tanpa segala sistem pendukung yang biasanya seperti transportasi, uang, reputasi, kontak, kartu kredit, dan sebagainya. Dan mayoritas dari mereka mengalami salah satu hari yang paling berkuasa dan paling menyenangkan seumur hidup mereka. Mereka semua berkawan dan menolong ratusan orang. Dalam bab pertama telah kita bicarakan bagaimana perasaan orang berbeda-beda tentang kuasa. Ada yang menganggapnya tidak pantas. Mereka anggap itu berarti mengendalikan sesama secara tidak pantas.
Izinkan saya mengatakan bahwa di dunia modern ini persuasi bukanlah suatu pilihan, melainkan fakta kehidupan yang selamanya hadir. Selalu ada saja yang melakukan persuasi. Orang menghabiskan jutaan dolar untuk menyampaikan pesan-pesan mereka dengan kuasa dan keterampilan yang paling hakiki. Jadi entah Anda yang melakukan persuasi atau orang lain, perbedaan dalam perilaku anak-anak kita bisa jadi ditentukan oleh perbedaan antara siapa yang lebih hebat memujuk, kita sebagai orang tua atau penjajah obat terlarang. Kalau Anda ingin mempunyai kendali atas kehidupan Anda, kalau Anda ingin menjadi model yang paling luas efektif bagi mereka yang Anda pedulikan, Anda harus belajar menjadi pembujuk. Kalau Anda lempar tanggung jawab ini, banyak sekali orang yang siap mengisi kekosongannya. Sekarang ini Anda sudah tahu apa artinya keterampilan komunikasi ini bagi Anda. Sekarang kita perlu merenungkan apa artinya keterampilan ini bagi kita. Bagi kita semua, kita hidup di zaman yang paling luar biasa dalam sejarah manusia. Zaman ketika perubahan yang dulunya terjadi berpuluh-puluh tahun, sekarang bisa terjadi dalam hitungan hari. Ketika pelayaran yang dulunya bisa berbulan-bulan, sekarang hanya bisa dilakukan dalam hitungan jam. Banyak perubahan yang baik, umur kita lebih panjang, kehidupan kita lebih nyaman, dan kita mendapatkan stimuli serta kebebasan yang lebih besar dari yang sudah-sudah. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 414. Sekian, bye-bye.